Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Sheila Putri Nurina dengan NPM 25150611115. Di sini saya akan menjelaskan tugas terjuna dengan tugas terjuna yang disebut materinya adalah tentang itu. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Pertama, di ini itu tuh sebagai judul besarnya aja. Jadi judul besar. Jadi ketika misal dijalanin untuk pertama kalinya, dia bakal ke print itu di awalnya. Di sini ada class note. Class note-nya apa sih? Ini si class note ini itu buat ngedefinisiin objek yang bernama node. Itu. Jadi setiap data yang tersimpan nantinya akan jadi node. Terus di sini ada date init. Ini tuh berfungsi buat jadi konstruktor yang untuk membuat itu tuh objek node baru gitu. Jadi kalau yang K yang barusan diinputin itu bakal jadi si node barunya itu. Terus ini kalau misalkan ini nih buat si nyimpen nih. Kalau kan tadi kan kosong. Kalau misalkan dia kosong, dia itu bakal nyimpen apa ya? Jadi di sini kayak dia tuh buat nyimpen si nilai skor node tadi itu dia itu jadi sebelah kanannya disiapin kalau sebelah kanannya itu kosong, sebelah kirinya juga kosong gitu. Terus ini buat ngatur operasi-operasi yang ada pada si di ini. Jadi itu membuat kalau si pohonnya ini benar-benar dalam keadaan ataupun dengan rootnya gitu. Jadi rootnya itu benar-benar kosong. Terus di ini itu buat mencari posisi yang tepat bagi skor baru gitu. Jadi kalau misalkan awalnya rootnya si yang baru diinput itu tadi itu akan menjadi si rootnya itu. Tapi ternyata nilainya tadi yang barusan dimasukin itu lebih kecil si rootnya, dia akan dikatakan berdiri rootnya. Tapi kalau misalkan nilai yang dimasukinnya itu lebih besar dari si root, maka si nilainya tadi itu akan dimasukin ke cabang sebelah kanannya si root. Terus bakal dibalikin lagi ke root awalnya itu. Terus di sini ada insert ini itu buat ngebantu insert kayak ini buat ngebantu agar bisa langsung manggil si pohonnya ini dari luar tanpa harus masukin parameter rootnya itu secara manual. Terus ini ada find min node itu tuh buat berfungsi buat nyari nilai terkecil di sebuah cabang. Jadi itu dia mulai nyari node yang tentuin, terus ini dia misalkan masih ada node-nya itu di dalam pohon, programnya ini akan terus berjalan terus kan. Kalau misalkan dia nyari nilai terkecil itu kan berarti bagian pohonnya itu bagian kiri, makanya di sini dia bagian kiri gitu. Delete node ini fungsi buat ngapus skor tertentu dari si pohonnya itu. Di sini itu jadi dia bakal ngecek dulu kan apakah si rootnya ini kosong atau enggak. Kalau misalkan kosong, dia bakal ngembaliin nyelesain si fungsi ini. Kalau misalkan ternyata
nilai yang mau dicari ini lebih besar dari si root, maka dia bakal mulai pencarian dari cabang sebelah kiri. Tapi kalau misalkan yang mau dicari ini sebelah kanan lebih besar, maka yang dicari bakal dari cabang sebelah kanan. Nah, terus udah ditemuin udah ditemuin ya. Nah, kalau udah ditemuin, dilihat lagi apakah si node yang mau dihapus ini nih dia punya punya anak atau enggak. Kalau misalkan dia itu udah leaf paling terakhir, maka ya fungsinya itu apa sih node itu kan langsung dihapusin terus bakal nyelesain fungsi. Tapi kalau misalkan dia punya anak yang sebelah kanan, maka kalau misalkan dia punya anak sebelah kanan, maka dia akan ngegantiin si node-nya tadi yang dihapus. Tapi kalau misalkan dia punya anak sebelah kiri, maka dia bakal ngeisi si node yang dihapus itu tadi gitu. Tapi misalkan dia punya dua kasus. Kalau misalkan dia punya kasus di mana di sini tuh anak di sebelah kanan punya anak di sebelah kanan sama kiri. Kalau kayak gitu nanti bakal dicari yang sebelah, kalau misalkan dia lebih besar dia di sebelah kanan, maka dicari nilai paling kecil di cabang kanan tuh. Baru nanti dia yang ngegantiin si node yang dihapus. Tapi kalau misalkan dia intinya nanti dia bakal nyari di cabang sebelah kanan, dia bakal nyari di cabang sebelah kanan tapi yang paling kecil nilainya. Ada fungsi delete ini nih buat ngebantu pas pemanggilan fungsi hapusnya itu tadi di menu utamanya itu lebih mudah. Di sini ada pencarian kedalaman. Di sini nih buat buat mencari kedalaman dari si rootnya itu tadi ke leaf paling bawah. Fungsi order yang dimana fungsi level order ini berguna buat nampilin si pohonnya itu dari root dari apa yang paling kalau tadi buat ngitung kedalamannya. Kalau si level order ini buat nampilin dari root sampai si leaf paling bawah. Ini ada successor ini apa sih? Successor ini tuh buat nyari si successornya itu tadi. Successornya itu adalah nih. Jadi di sini dia tuh buat nyari si successor. Nah, jadi kalau misalkan nilai skor yang dicari ini tuh lebih kecil dari node-nya, maka si node-nya ini bakal berpotensi jadi si successor-nya. Jadi si successor-nya ini bakal disimpan di variabel current dan akan digeser ke kiri. Terus nanti kalau misalkan si successor-nya ini lebih besar dari si current key, maka nanti si key-nya yang dicari node yang ini yang akan si successor-nya itu gitu. Tapi kalau misalkan nilainya ketemu, maka sistem akan jadi kalau misalkan nilainya itu udah ketemu, maka sistem akan menyelesaikan si fungsi find successor-nya ini. Gitu. Cuma kalau misalkan kalau nilai acuannya ini nih nggak ada ternyata nilai yang dicarinya ini nggak ada, maka nyelesain si fungsi terus ngembaliin statusnya itu false. Tapi kalau misalkan dia punya cabang kanan, maka si successor-nya itu adalah si nilai paling kecil di cabang kanan itu
gitu. Terus ya nanti dari hasil ini si sistem bakal nyalain fungsinya, dan kalau udah ketemu dia bakal mengembalikan nilai true. Predecessor itu tuh buat nyari nilai sebelum si node yang kita mau gitu. Kan kalau tadi tuh biasanya kalau successor tuh buat nilai setelahnya, kalau predecessor ini nilai sebelumnya gitu. Kurang ada cara kerjanya. Jadi ini akan buat nyari data sampai bawah. Terus di sini dia bakal perulangan ya. Terus di sini kalau masih dari si current key-nya, maka dia jadi nilai bisa kemungkinan bakal jadi predecessor-nya. Si yang kita mau itu kalau misalkan nilai yang kita cari itu nggak ada, dia bakal ngembaliin kalau si nilainya ini nggak ada dan masih status itu false. Cuman kalau misalkan dia ternyata punya node di cabang kiri, maka yang dicari itu bakal si nilai yang paling besarnya dari si cabang kiri itu. Terus kalau udah ketemu, nanti sistem tuh bakal mengembalikan si nilai predecessor-nya itu sendiri, terus ngasih status kalau itu ada fungsi di sini ada BS lanjutan ini buat bikin objek si pohonnya itu sendiri dari awal. Terus di sini ada pilih sama dengan 0 ini nih buat variabel menunya. Terus di sini ada menunya lah ya. Dimana kalau misalkan si user itu salah masukin ya maka kalau misalkan si user itu masukinnya dalam bentuk huruf atau variabel karakter lain, maka langsung aja tapi nanti bakal ngeprint nampilin pemberitahuan kalau input itu nggak valid. Baru nanti bakal ngelanjutin lagi diminta mau milih apa sih, bakal ngelanjutin si menu ini tadi nanti ditampilin lagi. Jadi kalau ini milih menu 1, maka dia menginput si skor yang terbarunya itu berapa. Terus nanti kalau misalkan udah masukin, si programnya ini bakal ngeprint skornya yang dimasukin ini berhasil dimasukkan. Cuman kalau misalkan inputnya itu nggak valid itu ketika dia bentuknya nggak integer ya. Nanti kalau udah dimasukin dia bakal ngeprint lagi si level order, dimana dia tuh bakal nampilin keseluruhan skor. Jadi kalau misalkan dia baru masukin satu skor, maka nanti yang dilihat di keseluruhan skor itu ya baru satu nilai itu aja. Terus di sini ada pilihan kedua, menu kedua, di mana menu kedua itu adalah hapus skor. Jadi di sini bakal hapus skor sama kita mau hapus skornya itu di nilai yang dimana terus integer. Jadi kalau misalkan dia nggak integer di apa karakter lain, print input tidak valid. Cuman kalau misalkan ini skor yang dimau tuh akan di print berhasil dihapuskan gitu. Terus nanti bakal memperlihatkan keseluruhan si skor itu sendiri pakai si level order tadi, manggil si fungsi level order. Terus kalau misalkan si bisa milih menu ketiga, mana itu tuh dia buat ngecek kedalaman si leaderboardnya itu sendiri. Jadi dia nanti bakal manggil si fungsi height-nya itu.
misalkan si user minta milih keempat, fungsi keempat, menu keempat, itu tuh dia bakal manggil si fungsi find successor, di mana dia tuh bakal nyari nilai nilai terbesar dari node yang kita mau. Terus kalau misalkan yang ini menu buat nyari si predecessor-nya, terus pilih ke 6 ini tuh berarti programnya selesai. Terus ini adalah si user masukin nilai angka tapi lebih dari di luar dari angka 1 sampai 6 gitu. Berarti sekarang kita akan coba jalan barunya kita di ke seluruh nih list score 5. Nah, di sini kita mau nyari si nilai 3. Otomatis yang setelah itu 56. Cuma kalau misalkan kita dari si predecessor dari 23 itu sendiri, oh iya, kita 23. Nah, tidak ada skornya karena nilai paling kecil di pos 23 itu kan kita skor ya 5.
Maka yang gantiin si root 56 itu tadi sih nilai paling besar sesudah si 56. Jadi yang jadi rootnya sekarang itu adalah si 88. Oke, sekian dari saya. Sekian dari penjelasan yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.